Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Masih ya tentunya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran tematik. Pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan pengamalan sila-sila Pancasila, sila keempat dan kelima. Nah, jadi hari ini fokus muatan pelajarannya adalah muatan pelajaran PPKN. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bunda ingin cek semangatnya dulu ya. Oke, tepu semangat. Hu ha, Allahu Akbar. Hayya bina naftati bi qiraatil al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan contoh pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sebelumnya, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ada yang pertama gambar anak sedang beribadah ya, menurut agama dan kepercayaannya. Yang kedua ada gambar bapak sedang membuang sampah di sungai. Yang ketiga ada gambar seorang anak sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Selanjutnya ada gambar seorang anak sedang menjenguk temannya yang sakit. Terus ada lagi gambar dua orang anak nih sedang menemukan kucing. Kucingnya terlihat sangat kurus ya. Mungkinkah kucing yang sangat kurus ini akan dibawa pulang? Nah, kemudian ada gambar seorang nelayan sedang bekerja, sedang menangkap ikan di laut. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang sesuai dengan nilai sila-sila pada Pancasila? Oke, yang pertama kita sudah belajar ini sesuai dengan sila berapa ya. Nah, ini sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor selanjutnya ini bapak yang sedang membuang sampah di sungai tentu akan merugikan lingkungan, merugikan orang lain juga ya. Selain lingkungan yang dirugikan, bisa menyebabkan banjir ya karena tumpukan sampah yang bisa menyumbat sungai, aliran sungai, juga merugikan orang lain. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila-sila Pancasila. Gambar selanjutnya ada seorang anak yang menolong temannya yang sedang jatuh dari sepeda. Nah, tentu ini adalah sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tapi kita akan tahu ini sesuai dengan sila berapa setelah kita nanti belajar pada hari ini. Ini juga kemarin telah kita pelajari menjenguk temannya yang sedang sakit, termasuk contoh pengamalan Pancasila. Iya, sila kedua. Nah, seorang anak, ini dua orang anak ya, yang akan membawa kucing ya. Ini kucingnya kurus sekali kelihatannya. Mungkin ini mau dibawa pulang ya, mau dirawatnya sama dua orang anak ini. Nah, kira-kira ini nanti sesuai dengan sila berapa ya? Mereka kan sedang membahas nih, gimana kalau dibawa pulang aja, boleh enggak ya? Atau baiknya bagaimana? Nah, mereka sedang membahas ini. Kira-kira mereka sedang membahas itu, berdiskusi itu sesuai dengan Pancasila sila berapa ya? Nah, kita akan ketahui juga setelah nanti belajar hari ini. Dan terakhir, seorang nelayan sedang menangkap ikan di laut. Ini kira-kira juga cerminan dari sila keberapa? Nah, jadi kalian akan dapat menjawabnya setelah kalian belajar pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Ini ada gambaran nih. Seorang anak bernama Tony. Tony sedang ngasih makan kucingnya. Nah, ceritanya Tony ini bersikeras ingin memelihara kucing. Namun, ibu dan ayahnya keberatan jika Tony memelihara banyak kucing. Nah, mungkin orang tuanya takut nih nanti Tony nggak
nggak bisa berbagi waktu lagi untuk belajar, ya, untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau untuk membantu orang tuanya karena sibuk memelihara kucing. Nah, gimana ini kira-kira ya? Kalian setuju nggak dengan tindakan Tony? Terus setuju juga nggak dengan sikap ayah dan ibu Tony? Nah, kenapa nggak setuju? Kenapa setuju? Nah, simpan dulu ya jawaban kalian. Nah, nanti setelah hari ini kita belajar, semoga di akhir nanti kalian bisa tahu, ya, bisa menentukan, kemudian bisa mengusulkan untuk menyelesaikan masalah di atas. Masalah Tony yang ingin memelihara kucing tapi orang tuanya tidak mau. Ya, baik, langsung kita bahas materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu sila keempat Pancasila. Masih ingat ya, anak-anak bunda, apa bunyi sila keempat Pancasila? Iya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini bunyi sila keempat, sementara ini adalah lambangnya. Lambang apa ini? Kepala banteng, ya. Kepala banteng ini melambangkan bahwa banteng itu adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, demikian juga manusia dalam menyelesaikan suatu masalah itu diharapkan bermusyawarah, berkumpul untuk mencari solusi yang terbaik, ya. Nah, itulah kenapa dipilih ini. Dipilih lambangnya adalah lambang atau lembu liar. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat tadi bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti nilai-nilai di sana itu ada nilai-nilai apa? Nilai kerakyatan, ya. Oke. Kemudian ada nilai permusyawaratan. Maka contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, ini yang pertama, membiasakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Di rumah, ya, kemudian di sekolah, misalnya nih kalian sedang ingin bepergian, ya, sedang ingin liburan misalnya. Ada yang inginnya misalnya ke Jogja, ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke Padang. Nah, itu di antara keluarga sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Nah, nanti setelah ada kesepakatan, maka barulah nanti diputuskan kemana akan liburannya. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain, ya. Dalam musyawarah tentunya nggak semua pendapatnya sama, kan? Nah, jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, ya. Selanjutnya, melaksanakan hak dengan penuh tanggung jawab dengan tetap menghargai hak orang lain. Nah, terus berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Apapun hasil musyawarah yang nanti ditetapkan, kita harus menerima dengan hati besar, dengan lapang dada. Nggak boleh istilahnya itu ngedumel di belakang nanti, ya. Nggak boleh, ya. Maka kita harus berhati besar, harus lapang dada apapun keputusan hasil musyawarah, ya, karena keputusan hasil musyawarah itu adalah yang terbaik yang telah sama-sama dimusyawarahkan. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, ini adalah beberapa contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Intinya adalah nilai-nilai apa tadi? Nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, ya, dalam pengambilan suatu keputusan.
Baik, nah setelah kita belajar tentang sila keempat tadi, kira-kira bagaimana Tony dan orang tuanya menyelesaikan masalah ini? Apakah masalah Tony yang bersikeras ingin memelihara kucing, namun orang tuanya keberatan, kira-kira bagaimana usul kalian nih, pendapat kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebaiknya Tony bersama orang tuanya bermusyawarah bagaimana baiknya. Mungkin Tony bisa saja nanti diperbolehkan untuk memelihara banyak kucing, tetapi dengan syarat misalnya belajarnya tetap rajin, membantu orang tuanya tetap rajin, beribadahnya tidak lupa, dan tidak boleh terlena main dengan kucing, ya. Mungkin seperti itu. Kemudian ya orang tuanya jika Tony bersedia, diharapkan orang tuanya tidak berkeberatan. Jadi ayah, ibu, dan Tony harus bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, ini merupakan cerminan dari sila Pancasila, ya, sila keempat. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami ya, ya. Kita lanjutkan sila kelima Pancasila. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi dan kapas ini merupakan lambang kebutuhan sandang dan pangan, ya. Sandang itu adalah dilambangkan dengan kapas ini, kemudian pangan dilambangkan dengan padi. Ini merupakan kebutuhan pokok mendasar bagi rakyat Indonesia, tidak peduli apa sukunya, apa kedudukannya, apa pangkatnya, ya. Itu melambangkan bahwa rakyat Indonesia itu harus sama, diperlakukan adil, ya. Enggak cuma orang kaya saja yang hak-haknya dipenuhi atau di hadapan hukum diistimewakan, tidak boleh, ya. Di Indonesia adalah negara berkeadilan, jadi rakyatnya semuanya harus mendapatkan keadilan dari negaranya. Nah, sila kelima Pancasila ini mengandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau kehidupan sosial. Nilai tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pengamalan sila kelima Pancasila yang pertama adalah bersikap adil terhadap orang lain, jadi tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Ya, jadi bergaya hidup yang sederhana saja. Tidak usah boros atau memperlihatkan nih, mentang-mentang nih kita orang berada, punya semua, terus diperlihatkan, dipamerkan. Itu tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima. Suka bekerja keras. Nah, berarti tadi contoh nelayan tadi yang sedang bekerja menghidupi keluarganya itu termasuk perwujudan nilai sila kelima Pancasila. Termasuk orang tua kalian, ya, orang tua anak-anak bunda yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Selanjutnya, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Menghargai hasil karya orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, berani bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Anak-anak bunda yang soleh-solihah, mengenai pengamalan Pancasila sila keempat ini tentang musyawarah, Allah memerintahkan kita juga untuk bermusyawarah sesuai dengan yang ada pada
firman-Nya, yaitu surat Asy-Syura ayat 38. Allah juga telah memerintahkan kita untuk berbuat adil sebagaimana firman Allah berikut. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan yang pasti kita tidak hanya bisa menyebutkan contoh-contoh penerapan sila-sila Pancasila keempat dan kelima, tetapi kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ini ada tugas bagi kalian. Silahkan selama 1 pekan ini, terhitung hari ini sampai dengan hari Selasa pekan depan, kalian tuliskan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Minimal ada 2 pengamalan Pancasila yang telah kalian lakukan setiap sila-silanya dalam 1 pekan. Ya. Silakan diisi pada kolom nomor, hari atau tanggal kalian melaksanakan. Hal yang dilakukan apa? Misalnya nih, memberi makan pada kucing. Nah, ternyata itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Sila berapa? 1, apakah 2 atau 3 atau 4 atau 5? Silahkan dikerjakan ya anak-anak bunda. Setelah nanti selesai, silahkan nanti dikumpulkan dengan cara mengirimkannya atau menguploadnya pada link yang akan bunda kirimkan. Baik, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga berkah ilmu yang kita dapatkan, semoga Allah tetap berikan kepada kita kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.